three, go. Selamat sore semuanya. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rame banget sore ini. Dari kawasan Jalan Danau Tondano Bendungan Hilir Jakarta Pusat, Jakarta Lounge TV hadir kembali dengan tema Grebek Kampung, yang pastinya kita masih dengan Ferry, terus juga dengan partner tercinta kita yaitu Jack One Mobile dari Bank DKI. Jack One Mobile, satu aplikasi perbankan yang memudahkan kehidupan bertransaksi kita dalam kebutuhan sehari-hari hanya melewati smartphone Anda. Tinggal klik, scan, semua selesai. Oke, Jack One, udah banyak yang download tuh Jack One. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita kenalan dulu nih sama yang punya tempat kita, yaitu Teteh Hajarani Mauliani. Mana tepuk tangannya? Boleh Teteh kenalan dulu Teh sama Jack One Jakarta Lounge. Oke, Jakarta Lounge. Selamat sore Jakarta Lounge. Saya Rani Mauliani. Apa ya? Ayo, apa? Ya, yang jaga tempat sini lah. Yang jaga tempat sini. Ini ada kantor DPD Gerindra DKI Jakarta. Alright. Gitu. Oke, berarti tema kita Grebek kali ini tuh empowering woman ya. Empowering woman. Berarti saya mengandung listrik enggak ya? Enggak. Kalau itu ngeblitz nantinya. Gitu. Iya. Tegangan Teteh nggak tinggi kan Teh? Tergantung. Oh tergantung. Oke, Teh Rani, aku pengen tahu nih, Teh Rani ini kan sekarang wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta ya? Iya. Oke, itu Teteh jadi ketua itu dari kapan sih Teh? Jadi wakil ketua DPRD dari dilantik Juni 2022 kemarin. Oke. Gitu. Almost udah 6 bulan Iya lebih lah, ya. sekitar 6 bulan. Kok berasanya kayak udah bertahun-tahun ya? Iya. Berasa lama ya? Iya berasa lama, tapi kalau jadi anggota dewan dari alhamdulillah dari 2009. Oke. Wow, 2009. It's been long ya. Lama 3 ya? tahun iya. 3 periode maksudnya? 3 periode? Iya. Oh iya 2009. Jadi ini iya. masuk tahun ke-14. 14. Lama atuh. Lama. Oke, nah Teteh sendiri jadi anggota dewan itu dari parlemen apa nih Teh? Dari Partai Gerindra. Oke, dari Partai Gerindra. Nah, itu di divisi E apa? Dua periode kemarin sampai 13 tahun yang lalu, dari 13 tahun yang lalu saya di Komisi E. Oke. Ya kan, tapi semenjak jadi wakil ketua DPRD kemarin ditugaskan menjadi koordinator Komisi B. Komisi B. Gitu. Nah, oke, di Komisi B sendiri nih Teh, itu tuh komisinya untuk menghandle apa nih?
Kalau Komisi D itu handle-nya perekonomian gitu ya. Kita bermitra dengan Dishub, BUMD, pariwisata gitu-gitu lain-lain. Tapi kalau di Komisi E kemarin lebih ke kesejahteraan masyarakat. Jadi partnernya tuh rumah sakit, sekolah, kepemudaan, terus dinas sosial gitu-gitu. Oke, sekarang berarti di Komisi D. B. Oh, B. Bravo. Oke. Bravo tim ya. Bravo. Oke. Nah, di parlemen sendiri nih Teteh di Komisi B ini gitu. Teteh menganggotai berapa banyak? Anggota Komisi B sekitar 20 berapa ya? Lupa karena aku baru digabung di Komisi B. Rata-rata di setiap komisi sekitar 22-25 orang. Tapi di Komisi B itu ada 25 orang. Gitu. Oke. Anggota Dewan jumlahnya satu DPRD itu ada 106. Kita dibagi jadi 5 komisi A, B, C, D, E. Oke. Gitu. Siap. Berarti Dari Gerindra sendiri ada 19. Oke, 19 siap. Nah, Teh, ini kan belum lama ya di Komisi B. Belum. Nih. Enakan mana nih, Komisi B apa E ini? Iya, karena 13 tahun mengabdi di Komisi E sebenarnya kalau bisa dibilang enak Komisi B ya. Oke. Karena mungkin pekerjaannya singgungan masyarakatnya tidak sekrusial di Komisi E. Tapi kalau untuk pengabdian memang Komisi E itu hampir dialami semua anggota dewan. Maksudnya gini, masyarakat yang butuh kamar di rumah sakit, butuh ruang ICU dan lain-lain. Sampai sekarang pun tugas di Komisi E masih saya jalani karena 13 tahun itu kan sudah sangat berjalan erat dengan masyarakat. Saya malah sebenarnya pendalamannya sampai sekarang masih lebih Komisi E gitu ya. Kalau Komisi B itu kan halnya tidak terjadi setiap hari. Misalnya kayak aduan masyarakat hari ini ada yang demo masalah di jalan berbayar itu kan tidak setiap hari lah aduannya. Tapi orang sakit tuh kan hampir ada setiap hari gitu. Jadi kalau dibilang enak, dua-duanya enak sih kalau dijalanin dengan nikmat gitu ya. Dijalanin dengan hati semampu kita ya insya Allah fine-fine aja. Okay. Tapi kalau ya makanya perubahan ini kan perlu waktu gitu dari Komisi E ke B gitu. Cuman ya mungkin sekarang kalau kesibukan sama ya masyarakat mungkin karena mukanya Rani gitu namanya udah bau ambulan gitu bau ambulan ya. Bau rumah sakit jadi aduan-aduan seperti itu masih ditangani. Oke. Berarti bagus dong citranya Teh Rani sendiri di komisi yang sebelumnya itu sudah melekat di masyarakat gitu. Jadi lihat ambulans atau apa oh udah kontak Teh Rani aja gitu. Oh, kayaknya udah mukanya mirip ambulan nggak sih? Nggak ya? Enggak juga sih mirip ambulan. Mungkin muka-muka Teh Rani itu muka-muka mengayomi ya. Kirain muka kayak saya tuh jadi paracetamol gitu nggak ya? Wah, tapi bagus dong kalau paracetamol menurunkan panas kan. Iya, nggak tahu. Tapi ya maksudnya nggak pernah ada kalau saya pribadi gitu ya teman-teman semua juga jadi anggota DPRD itu bertugaskan 1 kali 24 kali 7 ya kan kali 7 kali 30 kali 12 panjang ya. Iya ya. Panjang jadi ya kalau Citra ya nggak tahu lah ya kalau Citra kan mudah-mudahan sih track record saya baik gitu. Amin. Tapi itu kan memang harus ditanyakan ke pihak lain tapi yang pasti kalau buat pribadi saya jalani semampu saya sebisa saya itu aja. Oke. Nah, oke, kita nih lagi penasaran nih dengan Teteh ya gitu. Penasarin apa penasarun? Penasarin kali ya. Iya, nah untuk ngorek-ngorek lagi nih aku nanti kita istirahat sejenak. Siap. Kayaknya satu lagu lagi ya Teh, Iya. Satu lagu dulu Lagu ya. apa? Ada nih dari Om Ben kita nih. Iya, siap. House band. Boleh Om? Oh iya. Hanya biru bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang bagai rumah kita tanpa
menyelir tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Yo, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Kita nyanyi bareng semuanya. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita ada di sini. Mana nih tepuk tangannya nih? Mana ini Bendungan Hilir, ini kok sepi ini, mana ini? Wah, belah sana rame nih. Oke, sebelum lanjut nih aku mau terima kasih dulu nih, ucapan terima kasih buat Abang Es Doger. Abang Kue Pancong. Sama Abang Kue Pancong yang mewarnai sore kita hari ini gitu. Es Dogernya endul ya Teh ya. Gitu. Tadi aku udah nyobain tapi ini udah gelas kedua. Abang Pancong nanti kita adu pancong. Lebih kedoyan sih sebenarnya. Oke Teh, kita balik lagi nih. Aku pengen nanya nih, Teteh ini kiat-kiatnya dong Teh untuk para wanita di luar nih gitu yang pengen dari no one to be someone seperti Teteh gitu. I'm someone? Yes, Oh you yeah, are. oh my Sekarang God. you are someone gitu loh. Dan mungkin adik-adik kita di luar sana tuh yang pengen jadi sosok seperti Teteh gitu. Ih, banyak loh di luar sana perempuan yang lebih hebat pasti dari saya. Cuman mungkin belum terpublikasi ya. Saya juga nggak terpublikasi, makanya pas gini, am I someone gitu kan? Ya, aku someone sih pasti buat someone ya. Ya dong gitu Betul. ya kan. Ya gini-gini bisa lah someone gitu. Iya, buat anak saya pastinya. Tapi kadang-kadang dia juga begitu sih enaknya gitu ya. Tapi maksudnya gini, saya yakin semua perempuan itu hebat, terlahir hebat, terlepas apapun pekerjaannya. Ibu rumah tangga, saya selalu apresiasi setinggi-tingginya buat ibu rumah tangga. Karena saya sendiri mengembalikan ke diri sendiri, kalau saya hanya jadi ibu rumah tangga belum tentu semampu beliau-beliau yang memang totally ngurus rumah tangga gitu. Karena saya masih memilih punya pekerjaan di luar gitu. Bo, pekerjaan rumah tuh nggak kelar-kelar loh. Benar. Iya kan, dari melek mata. Mak-mak tuh gimana ya? Mak-mak tuh kan gini, pergi arisan, hangout, kongko, apalagi senam, tetap aja di otaknya mikir, ih
jemuran udah diangkat belum ya gitu. Terus setrikaan gue udah cabut belum ya kan gitu. Masih ada Kompor ya. udah gue matiin belum ya, tuh kayak gitu-gitunya ya kan. Terus kecil-kecil lah gitu. Makanya apresiasi tingginya buat ibu rumah tangga. Tapi ibu yang bekerja juga saya apresiasi gitu. Setiap orang kan punya behind story memilih pekerjaan gitu ya. Kayak saya awalnya saya jalani semua pekerjaan untuk bertahan hidup pastinya. Karena kita hidup tanpa ada apa namanya dana, ada finansial, itu juga nggak bisa gitu. Jadi saya memilih berpikir perempuan tuh harus financial independent tuh betul. Iya. Ya kan, correct, ibu rumah betul. tangga yang akhirnya bisa punya usaha sampingan dengan online shopper gitu Iya. ya. Buat Rani juga itu apresiasi gitu. Berarti beliau selain mengurus rumah tangga totally juga mencari tambahan ya, bukan untuk ibaratnya nggak selalu juga karena suami kasih uang kurang kan gitu. Tapi kita lebih mengapresiasikan diri yang produktif dan menghasilkan, why not, kenapa tidak gitu. Dan saya ya pertamanya bertahan hidup, tapi karena saya menjalani pekerjaan mungkin karena cinta ya, maksudnya saya sangat melakukan pekerjaan memang karena saya nyaman, saya jalani tidak ada keterpaksaan. Dan ternyata itu menghasilkan, mendapatkan penghasilan. Jadi ya kayak naturally aja, nggak ada kiat-kiat khusus. Misal gini, oh mau jadi anggota dewan jadi harus minum jamu sehari 8, nggak gitu juga gitu. Enggak ya. Atau misalnya oh makannya jadi harus makan beras yang dari, nggak gitu juga gitu. Sama makan apa segala macam gitu. Tapi ya mungkin harus ekstra mental ya. Karena buat saya selalu menanamkan diri sendiri, kalau mau jadi politisi, kita jangan ngomong politikus ya, kayaknya nggak enak banget kayak di GOT Ada ya kan. tikus gitu ya. Politisi gitu, atau perempuan yang terjun ke politik atau pejuang politik, kalau di kami di Gerindra menjawabnya pejuang politik yang para perempuan nih, ya kita nggak boleh kepo sama baper. Oke. No baper, no kepo Iya, ya. karena kalau perempuan tuh kalau udah ngomong gini, kalau udah kepo, si Tetengges bikin apa? Oh, dia bikin piknik massal gitu. Uangnya itu pusing gitu ya. Ya dia mau bikin piknik massal, ya udah nggak apa-apa, support gitu. Tapi kita bisa bikin apa? Ya kita cuma bisa bikin makan mie ayam massal, ya nggak apa-apa juga. nggak apa-apa juga Atau ya. ngerujak massal, ya nggak apa-apa juga. Ya kan, yang penting jangan baper orang bikin apa. Ya kan, jangan kepo, jangan baper. Itu kiatnya. Terus menjaga supaya jangan stres, karena stres tuh sumber penyakit. Ya, Nah. betul kan? Tapi nggak bisa dipungkiri teh gitu, mau mencegah kita nggak stres, dah si stresnya datang kumaha tuh. Tah? Betul, di politik itu sampai saya pernah divonis sama dokter tuh menyatakan gini, Rani kamu stres di bawah alam sadar. Nah di bawah alam sadar tuh sekumaha gitu, kayak gimana ya kan, alam goib aja gue nggak tahu gitu, apalagi alam sadar gitu. Jadi tanpa sadar lu tuh stres gitu. Ya tapi nggak bisa dipungkirin, bener, apapun juga setiap kita ada masalah bohong ya. Pas ada masalah yang kita ketawa-ketawa itu bukan stres lagi, gelo gitu ya. Betul. Itu stres tingkat tinggi, ODGJ kan nantinya. Ya, tapi yang tahu tuh cuman kita sendiri untuk maintenance. Makanya Rani tuh lebih seneng segala sesuatu tuh lu masukin dulu ke kita. Ya kan, gimana kalau kita di posisi beliau, kita di posisi itu, supaya emosi tuh yang bisa kontrol cuman kita kok. Diri kita. Mau berobat, minum obat penenang juga nggak ngaruh kalau kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa dipungkir emosi, ya nggak sih. Hal kecil aja kayaknya pengen, kalau mau ngikutin barbar ya kan, bakbuk gitu kayaknya. Tapi ya semua kembali. Makanya saya perempuan tuh banyak yang hebat dan ibu rumah tangga itu hebat. Yang penting jaga balance. Maksudnya di dalam otak saya bekerja sekapasitas yang saya mampu. Karena di rumah saya masih punya anak yang punya tanggung jawab. Saya merasa kalau anak itu amanah dari yang maha, segala maha, yang lu nggak bisa tahu kalau beliau marah karena kita lalai, nggak tahu apa. Jadi balance-nya itu aja. Kalau buat ibu-ibu punya anak, pasti tahu lah, anak nomor 1.
ya kan, keluarga nomor satu. Itu yang bikin kita balance. Mungkin jadi lu juga nggak boleh kerja terus jadi yang workaholic too much gitu ya. Kalau buat perempuan yang sudah menikah ya jangan, kalau menurut Rani ya. Terus juga yang misalnya single juga, kalau single kan bisa baratnya pulang mau jam berapa aja kan kayaknya nggak tanggung jawab, tapi jangan gitu. Maksudnya tetap ada pattern, ada patokan di mana lu harus tahu kapan lu balik gitu, kapan kita kembali gitu. Maksudnya ya jadi ibu kayak sekarang mesti tengah rapat, kadang-kadang aku mesti melipir di saat jam-jam anak pulang sekolah, minimal anak jangan sampai pas pulang ikut dipanggil tante. Ya kan, tiba-tiba pas pulang permisi tante siapa, Tante gitu, siapa gitu ya. Saya nggak pernah Stres ketemu ya gitu kan? ya. Karena pernah dulu saking seringnya kunker ya kan, karena wow kunker baru pulang tukar koper gitu. Turun taksi anak saya ngomongin selamat pagi tante gitu. Oh pernah? Oh Teh? pernah. Waduh. Iya, jadi itu langsung ketampar. Ini nggak kenal siapa. Nah itu makanya Rani nggak mau. Jadi kalau bisa dilihat pekerjaan yang bisa kita selesain nggak sampai terlalu malam, saya nggak mau sampai malam. Tapi kalau sewaktu-waktu harus malam, yang penting tahu saya ada di mana. Beliau tahu. Kecuali kita kalau nyanyi sampai malam. Dan nyanyi kita waktu itu nyanyinya ngamen ya Teh. Ngamen, Kita ya. nyanyinya ngamen, nyari charity, donasi buat teman-teman musisi yang waktu pandemi nggak bisa pada manggung. Sebenarnya bukan cuma rindu manggungnya, tapi kami juga butuh makan gitu kan. Bukan manggungnya ya, tapi itu suatu keharusan ya. Terus saya bukan penyanyi, tapi nekat nyanyi. Saya siap dibully. Iya, saya siap dibully. Yang penting teman-teman dapat charity gitu. Nah, saya seneng yang gitu. Maksudnya ya udah deh Ya gitu. udah ya. Jangan, ya emang Eke bukan Agnes Monica ya kan, Betul. atau siapa Krisdayanti banget. Tapi kan yang penting kita berbuat buat semuanya gitu. Buat masyarakat, buat buat banyak orang gitu. Ya itulah intinya. Oke. Nah, Teteh ini kan sosok wanita dalam parlemen gitu kan. Nah, peranan wanita dalam parlemen itu seperti apa sih, Teh? Gitu. 3 periode KPU menetapkan selalu setiap pencalekan 30% perempuan. Tapi kita belum pernah mencapai 30% perempuan di parlemen, di DPRD. Oke, di DPRD. Setiap tahun bukannya naik malah tambah turun. Di Gerindra contohnya, di Gerindra periode pertama kita cuma 6 kursi, 2 perempuan. Periode kedua karena Gerindra baru bergabung, Gerindra baru lahir 2008, bergabung di parlemen 2009, ikut langsung kompetisi untuk kursi para anggota dewan, dapat 6 kursi, 2 perempuan. 2014 dapat 15 kursi, 5 perempuan. 2019 dapat 19 kursi, 2 perempuan lagi. Apa sebegitu sulitnya untuk kaum perempuan masuk parlemen? Begitu sulit memang melupakan Raihan. Oke. Oke, nah kita akan ngulik lagi nih Iya, seberapa siap. sulitnya gitu Iya. kan melupakan Raihan, tapi kita jeda dulu dengan Siap. lagu ya. Teteh Oke. mau nyanyi katanya kan tadi bukan penyanyi tapi kan boleh dibully katanya. Di sini tidak ada bully kok. Iya. Jakarta Lounge TV semua penontonnya hebat-hebat kok. Iya boleh. Tadi titikin aja kalau yang bully mah. Diciriin ya. Boleh. Sip. Lagu selanjutnya apa nih biar tetehnya ngambil nada katanya. Tadi mau masuk katanya agak masuk di mana nih gitu. Sip. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah.
Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Yeay, wuhu. Mesin waktu, oke, ngomong-ngomong waktu, nih balik lagi waktu-waktunya. Teh, tadi kan itu ya katanya yang di parlemen itu perempuan masih agak kurang. Iya. Ya, gitu. Sesusah itu kah? Gitu. Sesusah itu. Apa sih mungkin dari apanya, dari segi apa sih peranan wanita di sana? Sebenarnya sih kalau pemilih itu nggak bergantung juga sama peranan wanita di parlemen. Tapi gini, kalau ditanya peranan wanita di parlemen butuh nggak? Butuh. Betul. Di setiap lini kalau nggak ada sentuhan perempuan tuh akan beda rasanya menurut saya ya. Warnanya tuh akan beda gitu, karena pasti kalau ada sentuhan perempuan tuh akan ada sentuhan yang lebih dalam gitu ya. Jadi gini, di parlemen kayak contoh lah untuk perda-perda, ada beberapa perda yang akhirnya ini Rani ini selalu cerita nih setiap turun ke dapil ke depan warga, saya selalu menceritakan itu supaya mindset para wanita, pada ibu-ibu untuk memilih calon legislatif atau anggota dewan yang perempuan tuh kenapa sih alasannya gitu ya. Ada beberapa perda yang memang sangat keperempuan sekali gitu, krusial. Waktu periode pertama pernah tercetus ada perda yang mau dibuat tentang perda nikah siri. Kita nggak mengatur masalah boleh atau tidak syariah-syariahnya nikah siri, bukan. Tapi bagi korban nikah siri ini yang banyak dirugiin tuh perempuan, betul. Ya kan. Dan sampai yang saking sebenarnya gini, kemudian nggak terpublikasi ya. Ada hal yang membuat sampai segitunya gitu korban nikah siri. Jadi ada misalnya ada warga negara asing menikah dengan warga negara Indonesia yang di notabene perempuan yang masih sangat muda gitu ya. Terus waktu-waktu beliau ini pulang nih ke negaranya dan gak kembali lagi. Korban yang ditinggalin nih si perempuan yang Indonesia punya anak, gak ditinggalin, perekonomian pasti drop. Yang tadinya banyak orang-orang yang kan kadang ada di satu perkampungan gitu ya, bertemu dengan orang asing harapannya untuk meningkatkan ekonomi gitu. Betul. Ya. Wah anak gua ada yang pinang gitu ya, berarti kan kehidupannya pengen enak. Ada yang begitu bener gitu. Oh ya nggak semua orang asing juga begitu gitu kelakuannya. Banyak yang karena mungkin ngelihat yang berhasil itu jadi gampang nih, oh ya nggak penting bule gitu mungkin gitu. Sampai pernah ada teman saya curhat bertanya solusinya gimana karena adiknya sampai mengalami gangguan jiwa ketika suaminya pulang ke negaranya, sekian lama ditunggu tidak kembali lagi. Kita mau ngejar kemana kalau data si orang asingnya juga menikah tanpa harus data lengkap. Terus lo mau bisa gini, oke, mana negaranya? Amerika. Amerika luas.
Ya kalau Amerika aja luas, apalagi Amerini, Amarani kan Amarani, luas betul. gitu ya. Lebih luas lagi Lebih ya. luas lagi. Hmm. Jadi itu gitu yang mau kita atur. Oke, kalau Rani sih dulu pengen gini. Oke, kalau dia boleh ketika pasangan ini meninggalkan istrinya yang warga negara Indonesia, tolong tinggalkan sejumlah uang misalnya. Memang nggak akan cukup buat besarin anak sampai besar, tidak, tapi minimal perempuan ini punya modal buat usaha. Iya betul. Ya kan, nggak kembali rumah. Sampai ada yang satu, ada yang sampai ODGJ, sampai yang amit-amit gitu ya, jadi terpaksa jadi PSK. Ya, tapi saya jadi akhirnya kalah, perda itu sampai sekarang tidak bisa pernah dibuat. Ya karena ketika di voting perempuannya cuman berapa. Jadi dianggap bukan perda yang prioritas gitu. Karena yang itu tadi yang pengatur nikah siri itu yang rugi siapa sih gitu. Kan bukan lakinya gitu. Perempuannya, lakinya besok dia pergi pindah ke kampung beda ya. Terus nikah lagi kan nggak ada yang masalah gitu. Itu contoh satu. Iya, ninggalin jejak. Yang kedua, waktu itu mau bikin perda laktasi. Kebetulan Rani koordinatornya. Sampai sekarang belum terjadi, dari 2009 sampai sekarang saya udah bukan di badan legislasi lagi gitu ya. Bukan di Bapemperda yang buat perda. Kenapa sih laktasi penting? Maksudnya gini, kan banyak ibu bekerja di perkantoran yang kantornya bentuknya kubikel. Iya. Nggak punya ruangan khusus. Bahkan tapi dia tetap, kan sekarang udah canggih, nyusuin kan nggak langsung dari cangkangnya ya. Bukan dari sumber air mata Ya, pegunungan bukan sumber ya. air mata pegunungannya. Dikemaslah dalam botol-botol. Botol-botol. Tapi kan sebelum botol-botol ada penyaringan ya enggak. Itu kan butuh tempat. Jadi banyak ibu-ibu bekerja yang harus melakukan pumping di toilet. Bayangin udah nggak higienis di toilet. Terus kenapa kita pengen bikin perda, itu salah satunya. Di perkantoran tolong sediakan tempat ibu-ibu yang memang menyusui. Ya kan kalau di kubikel walaupun sekarang ada hordengnya gitu ya, tetap aja nggak erah gitu ngelihatnya, kayaknya kok nggak segitunya ibu gitu ya. Takut dia orang sekarang mau ada hordengnya, kalau misalnya dia omes mah rusak juga gitu kan, berbahaya ya enggak. Takut banyak yang minta kan. Iya betul. Air-air yang buat tadi baby gitu ya itu. Terus di mall-mall. Banyak, ada juga pernah, karena saya pernah jadi ibu juga ya, kalau gantiin anak di ruang nursery gitu-gitu, di mall kadang mereka menyediakan, tapi mereka nggak berhitung. Ada satu tempat di mall yang mewah, saya pernah, itu tempat nurserynya kayak kita tuh di kayak satu bunker gitu. Nggak ada ini udaranya. Bayangin, ganti popok anak itu perjuangan loh. Apalagi kalau misalnya kita mau menyusui itu kan perjuangan dan berkeringat panas. Kebayang nggak babynya rewel, kitanya kesangan, apa sih naon kesangan teh? Keringetan gitu. Ya pokoknya panas luar biasa. Itu bukan tempat yang layak. Tapi kalau kita perdakan misalnya kepada gedung-gedung perkantoran dan dengan fasilitas umum, menyediakan ruang laktasi buat para ibu menyusui dengan kapasitas lebar ruangan sekian dengan fasilitas, itu loh mau diatur itunya loh, biar sama se-Jakarta ibu-ibu yang menyusui ini punya tempat untuk mereka memberikan untuk pumping ASI mereka dengan tempat yang layak gitu. Tapi nggak terjadi juga akhirnya. Karena ketika kita kan mungkin voting ya, ini ada namanya prolegda. Jadi ada perda-perda yang mau dibikin prioritas dari setiap fraksi dikumpulin gitu ya. Mana prioritas kita, nah akhirnya dipilih. Ada yang sama nih, berapa fraksi yang sama dengan tujuan yang sama. Akhirnya kan di voting, itu akhirnya kita kalah ya karena jumlah perempuan yang fightnya juga sedikit. Nah itu yang terjadi di parlemen. Tapi di lapangan ketika kampanye, cuman di kampanye politik, itu enggak, kalau kita turun aja kan gini, naik lift, silakan ibu, ya kan, lady first, ya kan. Tapi kalau di politik, lady first after man. Jadi nggak ada perbedaan. Misalnya gini, oh turun ke dapil, jangan, itu dapilnya Ibu Rani, jangan diganggu. Yang nggak ada di politik. Gak ada, dan itu kembali lagi ke pemilihnya. Nggak semua perempuan mau milih, belum semua ya, belum. Makanya kita terus kampanyekan bersama teman-teman perempuan. Kenapa sih Bu, Ibu harus
support para calon legislatif perempuan, ya itu kita ceritakan apa adanya. Kita nggak bisa mewakili kepentingan perempuan kalau jumlah kita juga tidak ada. Kebayang nggak kalau di parlemen tuh cowok semua? Ya udah tambah sepi lagi, lu mau minta apa gitu. Bener-bener iya, ya. makanya kita terus sounding, nggak mengecilkan bapak-bapak di parlemen juga kalau isinya perempuan juga, gue juga nggak setuju ya. Bener. Kebayang perempuan tuh kalau ngomel mulutnya 10 kali 100. Kayak apa suasana paripurna kan? Nggak, biar balance, tapi maksudnya keterwakilan 30% yang disiapin KPU tuh bukan cuman sekedar nominal atau angka-angka, itu mudah-mudahan terjadi suatu saat, mudah-mudahan ya. Amin. Ya sekarang kebayang, perempuan ngomel 10, ya Allah perempuan ribet kan? Ngaku nggak? Ribet nggak? Ribet. Makanya gue tuh nggak pernah mau pacaran sama perempuan. Iya iyalah. Nggak sanggup. Karena diri sendiri udah ribet ya. Iya. Kebayang tuh rame banget nih sebenarnya apa sih namanya, rumah tangga apa rumah lenong kan nggak tahu juga ya saking ramenya. Tapi ya 30% perempuan setiap periode tuh kita kalau berkumpul yang perempuan kan ada kaukus parlemen perempuan. Kebetulan Rani juga kadang aku give up di kaukus parlemen perempuan yang lintas partai ini. Karena masing-masing punya kepentingan, punya garis partai. Terus kalau udah ngumpul, mau bikin satu acara aja nggak kelar-kelar. Karena Paciweh ya Bu. Hanya panjang. Jadi kadang-kadang kalau mau bikin kegiatan kita bikin small team. Yang penting kerja semua undang pada hari H. Gak apa-apa kalau hari H Paciweh dah kudu gitu ya. Iya, betul. Kudu rame gitu perempuan. Enak begitu. Tapi maksudnya bayangin kekuatan perempuan tuh mak-mak nggak bisa speechless lah. Ya Speechless Allah. Ini tapi kan pengaruhnya luar biasa. Pemilih juga banyak perempuan. Nggak bisa tuh kita ngomong ini. Ayo pilih ya, nggak pilih lo nggak gua tolong. Nggak bisa, itu digituin malah gini. Malah tambah nggak ditolongin, terus dia ngomong sama komunitasnya panjang ngajak rame-rame nggak milih. Benar. Lebih ribet ya kan, jadi kita ikutin apa mereka maunya, itu kita kasih pelajaran. Jadi maksud Rani buat teman-teman hebat di luar sana, buat para perempuan yang mau maju ke politik, ayo sama-sama. Terus maksud saya masing-masing harus bisa latihan ngerem sendiri, jangan kita yang fight. Ya gimana yang mau milih kita gitu ya. Kemarin tuh pelajaran di 3 periode kemarin, setiap turun dapil Rani tuh yang ngacak-ngacak satu tim bareng di dapil yang sama, satu partai. Maksud saya kalau udah ngacak-ngacak yang sudah kita bina, lu jangan tinggalin. Iya. Dia jadi bingung, mereka mau balik ke Rani gak enak karena udah ngerasa salah mungkin ya karena pindah ke orang lain. Tapi yang sama yang ini ditinggalin, akhirnya pilihnya ke orang lain. Ya kan? Terus kalau ngikutin bapak-bapak kalau bagi kan enak ya. Ibu mah berhitung. Tetap ya mau apapun kalau ibu-ibu mah ngetang terus. Iya gitu. Ya. Nah gini, sok bade naon gitu ya. Oke, bade mau apa gitu. Oh bagi sembako muhun, tapi jangan lupa coba. Pasti ada gitunya kan. Iya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang udah sedang kan. Nah ibu gue juga jujur ya, namanya bapak-bapak yang turun ganteng gitu ya. Sempat kita juga dulu sempat milih presiden gara-gara ganteng kan. Gara-gara benar-benar. Iya kan, gara-gara ganteng tapi ternyata nggak bikin kenyang kan Bener. kalau ganteng ya. Terus udah gitu ngasih, oke kita kasih, terus dia nggak ada feedback. Kalau bapak-bapak kan, tadi Ibu Rani ngasih berapa? Ya, Hai. 100, dia tambahin 150. Dah atuh dah. Kitanya nggak sanggup. Terus bisa gue turun lagi, kemarin bapak itu ngasih berapa? 150. Ya udah, saya 100 lagi aja. Udah nggak cukup. Nggak cukup. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalau masyarakat kita nggak diedukasi, nggak akan pernah tercapai 30%. Oke. Susah. Berarti Ini aja yang daftar caleg, jujur yang daftar caleg sekarang tuh kita yang perempuan mau masuk, mangga pokoknya masuk aja dulu. Karena sekarang juga susah. Ya itu tadi kadang kan perempuan nggak kampanye mah ikut deh nyalek. Biar tahu rasanya kampanye maksudnya ya. Ayo Kak, aku ya, nyalonin kamu ya, Kak. ya. Aku tim Hore. Kalau tim Hore mah enak. Kan tim Hore mah kebagian
petisi dan peti dan lain-lain. Nah itu makanya aku mau bagian yang enak aja. Cobain nyalek jadi bisa cerita kemana aja. Ayo kita perbaiki politik yang edukatif gitu loh. Iya, tapi nanti ekspektasi terlalu tinggi, saya kegrogol. Jangan, makanya berlatih pakai ritme. Asik, ada ritmenya nih. Menyuarakan perempuan ya. Tapi boleh juga ya. Yang penting suara ibu-ibu milih banyak. Iya. Tuh kan enak jadi aku fleksibel. Dua sisi bisa. Salah ya. Jadi kalau mau turun, gampang atumannya ayo makan. Iya. Aku bisa ngeritmenya kan. Ibu-ibu kumaha, bapak-bapak hayu gitu. Iya. Cocok. Nah itu saya nggak bisa. Berarti di parlemen itu 30% pun belum terisi penuh ya? Tercapai sampai sekarang. Oke. Ya bayangin aja di Gerindra aja ketampar sekali gitu. Saya tadinya waktu periode 2014 temennya 5 perempuan. Enak kan? Which is kalau ada kegiatan, tapi untung sekarang juga berdua sih. Nggak selalu sendiri. Orang sih gini, ya seneng sih kalau perempuan sendiri kan dijagain ya sama teman-teman cowok. Seneng lah pokoknya mau apa dijagain, tapi kan bukan itu tujuan kita. Banyak yang harus kita perjuangkan buat masyarakat perempuan di luar. Sekarang kan yang paling teriak cabai mahal, bawang mahal, ibu-ibu. Hari ibu giliran cabai mahal, bawang mahal dia gitu. Hari pas nyoblos dibayar di sana kaditu, kumaha atunya. Ya itulah contohnya gitu kira-kira. Nah, dari 3 periode ini sekarang program Teteh sendiri yang sedang berjalan tuh yang lagi apa nih program yang berjalan? Nggak ada program khusus. Jalannya yang penting gini, di Gerindra tuh memang sudah ada pattern. Kita tuh partai satu komando. Gerindra bersama masyarakat. Udah turun aja apa yang masyarakat butuhkan. Tepuk tangan dong. Masyarakat. Jadi kita memang ini termasuk es doger, kue pancong dan lain-lain. Ya. Periode ini ulang tahun yang ke-15 Gerindra besok di tanggal 6 Februari. Gerindra DKI mau menggandeng UMKM untuk, jadi gini, Gerindra DKI bersama UMKM demi peningkatan perekonomian DKI Jakarta. Oke. Ayo daftar yang mau UMKM, cus datang ke markasnya Teh Rani di sini. Boleh. Ya. Jadi kayak ngobrol sama ibu-ibu tadi. Jadi sekarang kebetulan Rani baru sosialisasi perda itu, kita setiap bulan ada kegiatan kayak reses sosial perda itu. Saya ngomong sama masyarakat, makanannya saya ganti, saya panggil tukang mie ayam yang bisa mereka makan secara gratis. Kayak bilang sama mereka, karena kita harus akui Jakarta masih bertahan dalam perekonomian ketika pandemi dibantu oleh UMKM. Oke, siap. Ya kan, restoran semua tutup. Restoran semua tutup ya kan, terus kita Gojek GoFood makanan, kita order makanan online tuh dari para UMKM dan mereka yang akhirnya membuat Jakarta masih bertahan sampai sekarang ya. Kan? Dan salut ya. Karena saya kemarin mengenai kenapa sih tukang mie ayam gitu. Makanan yang paling mudah, yang paling deket, yang pasti ada lah di setiap komplek perumahan. Terus nggak pernah ditolak juga sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan makannya kalau nggak mie ayam, bakso tuh. Iya, kebahagiaan kita mah sederhana ya. Tapi tidak untuk anak SMA sekarang. Lo nggak bisa ngajak mereka cuma makan bakso. Minimal itu franchise ayam. Franchise ya. Harus ada franchise-nya. Oke nih, makin memanas, kita rehat dulu nih biar ngademin dikit nih. Yang sebelah sini udah pengen nyenyong katanya. Iya. Ya udah masang kode. Monggo dilanjut. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mung aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Sebelas bedo yang dibandingkan, orang ono setang pamerke. Iso yang kon gawe
jujur saonone. Sapa wong sing ora lara ati, wis kancane tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ora ono artine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oh aku yo ora mampu, musaku aku mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Sapa wong sing ra lara ati, wis kancane tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ora ono artine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oh aku yo ora mampu, musaku aku mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Aku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Oke, masih bersama kita Ferry dan Teh Rani nih. Nggak kerasa di sore hari ini kita sudah di penghujung acara. Oke, nah Teh, biasa nih kita mau closing statement nih, dan mungkin Teteh mau bagi-bagi saran dan motivasi nih untuk Jakarta Launch
yang ada dimanapun nih. Silahkan Teh. Oke, buat Jakarta Lounge tetap sehat, semangat dan selalu berpikir cerdas supaya kita bisa terus maju setelah pandemi ini, kita bangkit bersama. Terutama buat para perempuan hebat yang di luar sana yang mungkin pengen terjun ke dunia politik. Politik menyeramkan, iya, tapi kita bisa. Perempuan harus bisa menunjukkan kalau perempuan memberi warna yang luar biasa buat parlemen, buat politik di Indonesia dan buat kemajuan bangsa Indonesia khususnya. Karena suara perempuan menentukan segala sesuatunya dan ya sekali lagi perempuan itu cantik dan kamu berharga. Yeay, keren. Nah, untuk para emak-emak jangan lupa nih tetap setia dukung Teh Rani pastinya. Amin. Jangan sekarang Teh Rani ke tempat emak-emak semua nih ya. Ntar ada bapaknya langsung pilihnya ke bapak. Tetap Iya. pilih Teh Rani, betul Teteh? Iya, tapi kalau bapak kasih sesuatu, misalnya bapak kasih angpau, ambil, tetap pilih saya. Pilihnya Teh Rani. Angpaunya diambil, pilihannya tetap Itu Teh rezeki Rani. ya kan, itu Betul, rezeki. jangan ditolak. Jangan ya, ada yang Teh. ditolak. Ada yang kirim beras, ada yang kirim sembako, silakan diambil tapi pilihnya tetap saya. Oke, sebenarnya kita pengen jawab lebih lama lagi, Iya, cuma iya. memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Akhir kata, Ferry pamit dan Teteh Rani juga pamit. Jakarta Lounge TV akan hadir lagi di episode selanjutnya. Bye. Oh coba kawan kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomana, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman riang menunggu di Saida. Yo! Saida di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saida di jalanan, tuangkan air kedamaian. Dan jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua, tikus-tikus liar, iringi langkah kita menembus malam. Mari sini berkumpul kawan. Oh iyo, dansa sambil tertawa. Kita nyanyi bareng. Di Saida di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di